5 a.m. and I want you, baby. Perkenalkan, nama saya Christina Aprilia Sari, NPM 181066963201012, jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara STIA Stistio Morabungo. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pertanyaannya, sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya, sejak Anda dilahirkan. Seorang individu, manusia, tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat dilahirkan, terlibat organisasi persalingan. Saat menimba ilmu, terlibat organisasi pendidikan. Bahkan saat dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi ini biasanya memiliki struktur yang teramat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contohnya antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya antara lain adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi, dan sebagainya. Tujuan organisasi secara umum, yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Dan yang terakhir, sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Tujuan organisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan organisasi dalam jangka pendek. Ini merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu cepat dan berkala. Biasanya waktunya 6 bulan hingga 1 tahun. Tujuan organisasi jangka pendek ini nantinya menjadi acuan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Periode waktu tujuan jangka pendek ini disesuaikan dengan periode keuangan sebuah organisasi, biasanya per 6 bulan atau per tahun. Biasanya disebut dengan tujuan operasional. Contohnya, peningkatan omset sebesar 30% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, tujuan organisasi jangka menengah. Ini merupakan tujuan organisasi yang harus dicapai dalam waktu menengah atau lebih lama dari tujuan jangka pendek. Periode waktu pencapaian jangka menengah ini adalah 1 tahun atau hingga 3 tahun. Tujuan organisasi jangka menengah ini merupakan rangkaian pencapaian tujuan organisasi jangka pendek. Biasa disebut dengan tujuan taktis. Contohnya peningkatan pangsa pasar sebesar 20% dalam waktu 1 tahun. Dan yang terakhir, tujuan organisasi jangka panjang. Ini adalah tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi yang dapat terrealisasi setelah melakukan misi organisasi. Periode waktunya adalah 3 tahun sampai 5 tahun. Tujuan jangka panjang ini dapat diraih bila berhasil mencapai tujuan jangka menengah. Biasanya disebut dengan tujuan strategis. Contohnya menjadi market leader di bisnis waralaba makanan dalam waktu 5 tahun. Ciri organisasi, yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua, memiliki tujuan. Yang ketiga, saling bekerja sama. Yang keempat, adanya peraturan. Dan yang terakhir, pembagian tugas dan tanggung jawab.
Unsur organisasi yang pertama, personel atau man. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Yang ketiga, tujuan bersama. Yang keempat, peralatan atau equipment. Yang kelima, lingkungan atau environment. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi politik. Ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tujuan yang berhubungan dengan politik sebuah daerah atau negara. Salah satu contohnya adalah partai politik di Indonesia. Yang kedua, organisasi sosial. Ini adalah organisasi yang fokus mengurus soal kemanusiaan, misalnya kesehatan, bencana alam, ekonomi sosial, dan lain-lain. Contoh organisasi sosial adalah tim SAR. Yang ketiga, organisasi olahraga. Organisasi ini adalah perserikatan cabang olahraga, baik secara umum maupun spesifik di bidang olahraga tertentu. Salah satu contohnya adalah PSSI. Yang keempat, organisasi agama. Ini adalah organisasi yang fokus mengurus hal yang berhubungan dengan agama. Tugas utamanya adalah untuk menyebarkan kebaikan, keharmonisan, dan penyeimbang norma sosial di dalam masyarakat bernegara. Salah satu contoh organisasi agama adalah NU. Yang kelima, organisasi pemuda. Organisasi ini merupakan perkumpulan para pemuda untuk menciptakan pergerakan suatu daerah atau negara. Salah satu contohnya adalah pergerakan yang dilakukan Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, organisasi mahasiswa. Mirip dengan organisasi pemuda, namun sifatnya lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah BEM. Manfaat organisasi yang pertama, memudahkan tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, melatih mental seseorang agar lebih baik. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Yang keempat, melatih kepemimpinan seseorang. Yang kelima, pergaulan menjadi lebih luas. Yang keenam, menambah wawasan para anggota organisasi. Yang ketujuh, membentuk karakter seseorang. Dan yang terakhir, ajang pembelajaran bagi para anggota. Kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Davis 1951, organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya, yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.